Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Bang Taker di edisi ke-43 tentunya bersama saya Sersan Dua Budi Ajusta Kurniawan. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun Legiun Veteran Republik Indonesia yang ke-68, di siang hari ini podcast Bang Taker sengaja menghadirkan narasumber seorang veteran. Beliau juga dulu merupakan anggota dan juga senior saya, Pak ya. Iya, Pak. Dan nanti kita akan berbincang-bincang singkat mengenai apa sih sebenarnya peran seorang veteran, kemudian bagaimana kita memperingati veteran itu sendiri. Tetapi sebelum itu, bagaimana kabar sahabat Bang Takir pada siang hari ini? Mudah-mudahan tetap senantiasa sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas yang mungkin pada saat ini dilaksanakan. Dan tidak usah berlama-lama, langsung saja kita akan menyapa beliau. Beliau adalah kalau boleh saya panggil Bapak Suparman, Pak ya. Iya, Pak, Bapak Suparman. Suparman, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Baik, Pak sehat ya. seger waras, Pak. Sehat sekeluarga. Iya. Terima kasih luar biasa Pak hari ini sudah meluangkan waktu. Sudah mau hadir saya undang di podcast Bang Takir, Pak. Amin. Dan mungkin ini kesempatan pertama, Pak ya, di podcastnya Iya. Bang Takir, Pak ya. Pertama, Bang Pertama Takir kali. ini pertama sekali Alhamdulillah. saya. Mudah-mudahan nanti kami bisa menghadirkan mungkin sesepuh-sesepuh yang lain. Amin. Jadi kita bisa tanya-tanya tentang apa sih makna mungkin yang bisa diberikan sehingga memberikan motivasi buat kita sekalian, Pak. Nah, Pak, mungkin dari sahabat Bang Takir ini belum mengenal seorang Pak Suparman. Mohon izin, Pak, boleh mungkin perkenalan terlebih dahulu agar kita semakin dekat dan sahabat Bang Takir juga tahu siapa sih bintang tamu kita pada pagi hari ini. Monggo, Bapak. Permisi Nun Oke, Sewu, Bang monggo. Takir. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Suparman, pangkat terakhir saya pembantu Letnan 2. Ya. Saya masuk militer tahun 1987. 87, Pak. Iya, Artinya gelombang kedua, Pak Takir. saya baru umur 2 tahun, Pak. Nggih. Jadi tahun 87 saya masuk militer, kemudian dinas pertama saya di Batalion 509 Kostrad. Ya. Kemudian pindah ke 515 Kostrad di Ya. Jember juga. Kemudian pindah ke 411 Pandawa 411 di Pandawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak. Iya. Itu perkenalan singkat saya, kemudian saya tinggal di Lamongan, Pak. Saya Tinggal di Lamongan. Berarti asli putra daerah Lamongan, wong Pak. Ya? Lamongan. Asli Lamongan ya. Pokoknya wong Lamongan. Siap. Nggih, Nah, Bang Takir. berarti itu secara singkat, Pak ya. Berarti Bapak masuk TNI dari tahun 87 kemudian baru pensiun di tahun Tahun 2000, 18, Pak. 2018, Pak. Ya. Jadi sudah mungkin sekitar 60 tahun lebih, Pak ya. Amin. 60 tahun lebih. Tapi sekarang masih fight, masih sehat, Pak ya. Alhamdulillah. Ini saya usia ke 59. Oh, sekarang 59, Pak. 59 tahun. Sedikit lagi 60 ini. Ya. Nah, Bapak, kalau kemarin kita mengetahui secara bersama-sama bahwa kemarin ada diadakan perayaan Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Indonesia yang ke-68. Sebenarnya ulang tahun Legiun Veteran Republik Indonesia itu tanggal berapa sih, Bapak? Yang sebenarnya ulang tahun veteran itu jatuhnya tanggal 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus, Pak ya. Jadi 10 Agustus, tapi kemarin berhubungan dengan ada juga hari ulang tahun PPM, Pemuda Pancamarga, jadi kita disamakan jadi satu. Akhirnya disamakan. Agar lebih ramai. Lebih ramai, lebih jadi ya kita adakan di tanggal yang kemarin Ya, itu. karena kita tahu juga Pemuda Pancamarga ini termasuk mungkin salah satu yang aktif juga, Pak ya. Iya. Di sekolahan yang kalau saya bilang adalah semi militer gitu, Pak ya. Iya. Jadi memang agar lebih meriah, lebih ramai lagi, kemudian ada ide untuk dibarengkan gitu, Pak ya. Sampai satu. kebetulan juga kalau tidak salah bertepatan dengan hari ulang tahun Bupati, Pak ya. Nggih. Iya, jadi memang betul-betul luar biasa ramainya gitu, Pak ya. Nah, kemudian Pak, mengenai makna dari hari ulang tahun Veteran Republik Indonesia sendiri, menurut Pak Suparman sendiri itu seperti apa sih, Pak? Jadi begini Bang Takir, untuk maknanya hari ulang tahun veteran ini memang diperlukan karena bermakna bahwa setiap tahun kita kalau melaksanakan hari ulang tahun itu
bisa bertemu dengan teman-teman yang jumlahnya lebih besar karena memang yang Ya, jauh-jauh juga menyempatkan hadir, saling bertukar pikiran, kemudian saling tukar informasi, kemudian sebagai juga wadah evaluasi sejauh mana kita ini berkontribusi dengan masyarakat, iya, iya. berkomunikasi kali masyarakat, niki pripun sing omahe Paciran piye, Iya, sing omahe Lamongan kene piye, sing ono dadi siji ternyata juga itu nanti dijadikan satu, kemudian kita jadikan bahan evaluasi, kita harusnya begini dengan masyarakat, gitu Bang artinya Syakir. selesai kita purna tugas, Nggih, kita mungkin di rumah, bukan nggih, berarti kita tidak bisa mengembangkan pikiran kita. Selain salah satu mungkin tujuannya adalah reuni, nggih, bertemu nggih, dengan teman-teman. Tetapi di dalam reuni itu kita bisa saling bertukar pikiran, membentuk apa sih kontribusi kita. Mungkin salah satunya adalah kepada masyarakat, yang paling kecil adalah dan yang paling besar tentunya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Betul Pak Parman amin. ya? Iya, iya, iya. Nah, kemudian Pak Parman, bagaimana Pak Parman sendiri melihat peran dari veteran dalam membangun dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Ya kalau sekarang kan sudah global, Pak. Nggih, Kalau nggih. sekarang mungkin musuhnya bukan penjajah lagi, Pak. Nggih, nggih. Iya, bagaimana Pak Parman sendiri melihat? Jadi ngeten Pak Takir, untuk veteran itu juga yang di Lamongan Pak Ya, Takir, saya berbicara yang di Lamongan. Yang di Lamongan ini ada 4 kelompok veteran itu. Yang pertama adalah veteran Anumerta. veteran Anumerta. Ya, itu anggotanya tinggal janda-jandanya saja Bang Takir. Oke. Kemudian mungkin tinggal 2 Tinggal yang 2 orang iya, saja, Pak ya? dan veteran Anumerta itu beliau-beliau yang gugur saat tanggal 17 Agustus Ya, sampai 17 Agustus 45 ya. sampai September 49. September 49, Iya, 17 Agustus sampai September 49. 49. Itu Jadi dinamakan dinamakan veteran veteran Anumerta. Anumerta. Oke. Kemudian itu anggotanya yang sekarang ya tinggal jandanya saja Di Bang Lamongan, Takir. Pak ya? Nggih, Ya. tinggal 2. Yang kedua adalah veteran pembela kemerdekaan. Veteran pembela kemerdekaan. Pembela kemerdekaan itu yang pertama adalah Dwi Kora, Dwi Kora. Irian Barat Ya, itu Bang betul. Takir, kemudian Trikora, Trikora. kemudian Seroja. Seroja Timur-Timur. Ah, Dwi nggih. Kora Papua Barat, Trikora Kalimantan kalau tidak salah, Pak ya? Trikora Trikora nggih. kemudian Timur-Timur Seroja. Nggih. Nah, itu anggotanya berkisar sekitar 40 orang, Pak. 40 orang. 40 orang. Mungkin nanti Beliau. bisa nih Pak selanjutnya kami undang ke sini yang pernah di Amin, Seroja amin, gitu, Pak amin, ya. amin. Ya. Kemudian, Pak, Jadi kemudian yang berikutnya adalah perdamaian, veteran perdamaian. veteran perdamaian. Saya ini tergolong veteran perdamaian Artinya yang pernah bertugas di luar negeri. luar negeri Oke, Pak. di bawah naungan PBB. PBB. Jadi saya termasuk kelompok itu. Ya, Tetapi juga kalau nanti mungkin ada perubahan-perubahan karena saya juga pernah bertugas di Timur Timur, ya, mudah-mudahan saya juga masuk masuk di ke veteran Seroja. Seroja. Nggih. Nah, yang kemudian Di yang keempat, Pak, yang keempat itu adalah tadi sudah veteran kemerdekaan, kemerdekaan, kemudian veteran Anumerta, Anumerta, kemerdekaan, yang terakhir kemerdekaan, dan adalah perdamaian. perdamaian. 4 Ya, ini ya, Pak. Jadi, Anumerta, Seroja, perjuangan eh, kemerdekaan, ya perjuangan kemerdekaan, pembela kemerdekaan, kemudian perdamaian. perdamaian. Ya, Jadi ya, ada 4. ada Jadi 4. sahabat Bang Takir juga harus tahu Pak ya, Nggih. macam-macam. Kadang-kadang mungkin dilihat, mungkin kayak seperti Bapak ini sekarang mungkin 59 Pak ya. Nggih, Dilihat, 59. masuk 59 sudah Veteran. termasuk veteran. Iya. Nah, kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu. Jadi harusnya kalau yang namanya veteran sudah pasti tua dong, ataupun Nggih. boleh dikatakan sudah meninggal. Nah, sahabat Bang Takir juga harus tahu bahwa veteran itu dibagi menjadi 4. Veteran Anumerta, kemudian veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, dan terakhir adalah veteran perdamaian. Nah, di bawah naungan PBB. Nah, kemudian Pak, menurut Pak Parman sendiri, bagaimana pentingnya
memperingati hari ulang tahun veteran itu untuk generasi muda saat ini, Pak? Jadi pentingnya peringatan hari ulang tahun veteran ini sebagai penanda bahwa para veteran ini dulu pernah mengabdikan dirinya, Betul walaupun sekali. mungkin sesuai zamannya yang saya Iya, sampaikan betul tadi, sekali, Pak, betul. dari veteran yang pertama sampai veteran perdamaian tadi. Jadi sesuai zamannya itu beliau-beliau pernah berjuang Iya, agar supaya para generasi muda ini bisa mengambil contoh yang terbaik dan betul meninggalkan sekali. contoh-contoh yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Betul, Pak. Jadi Itu. karena memang salah satu mungkin pentingnya adalah bagi generasi muda sekarang yang sudah diserang segalanya serba modern, Nggih. serba digitalisasi, dan mungkin ini tidak diberikan di kurikulum pendidikannya. Hmm. Artinya paling tidak generasi muda saat ini tahu bahwa veteran itu ada. Tidak hanya sebuah simbol atau segala macam, bahwa veteran ini juga pernah berjuang di zamannya masing-masing, meskipun tadi berbeda zaman gitu Pak Iya, ya, iya, Pak. berbeda zaman. Dan itu tadi salah satu pentingnya adalah mereka bisa mengambil contoh apa yang terbaik yang dilakukan oleh veteran-veteran kita, bahwa veteran yang sudah pernah berjuang itu juga harus dihargai. Ingat bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, Pak ya. Amin. Betul, 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 Pak Luar Takir. biasa Iya. sekali, Pak. Nah, kemudian Pak, harapan Bapak sendiri nih Pak, untuk kedepannya terkait perhatian pemerintah nih Pak, terhadap kesejahteraan para veteran. Karena saya sendiri beberapa kali melihat berita di televisi bahwa ada sebagian kecil veteran yang mungkin terlupakan atau mungkin Iya, ada iya. kesusahan pada saat mungkin mengurus sertifikat veteran atau segala macam itu. Harapannya apa Pak? Jadi begini, Bang Takir, untuk saya berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pusat. Tetapi begini Bang Takir, di Lamongan ini saya kira pemerintah daerah cukup memperhatikan Cukup veteran, memperhatikan Pak Pak. ya. Gedung-gedung kita yang rusak semua diperbaiki oleh Bapak Bupati sekarang. Luar biasa sekali. Luar Artinya biasa, memang Pak. perhatian dari Pemda Lamongan khususnya nih di Iya, Pemda Pak. Lamongan itu betul-betul luar biasa Pak ya. Luar biasa, Pak Bupati juga setiap kita mengadakan hari ulang tahun apa, beliau Beliau datang datang. bersama Dandim, bersama Iya. Pak Kapolres. Jadi gedung-gedung kita dulu sangat tidak layak, Pak. Kemudian ada perbaikan di tahun-tahun terakhir ini. Sekarang sudah kita layak huni semua. Dan saya berharap juga dengan seiring kemajuan ekonomi ini, Pak, mudah-mudahan dipimpin Bapak Presiden kita yang Iya. baru, ekonomi kita makin Makin kuat, kuat, makin kemudian maju. pemerintah juga memperhatikan kita yang lebih. Karena bagi veteran, Pak, saya sudah dikasih tahu sama senior-senior saya juga, Iya, jangan berpikiran apa yang diberikan negara pada betul kita, sekali. tetapi apa Apa yang yang bisa kamu kita berikan berikan kepada kepada negara. negara. Jadi seakan-akan kita ini kalau mau bicara oposisi kurang toko negara, kita malu hati bahwa Iya, kita harus memikirkan apa yang kita berikan kepada negara, Pak. iya. Dan mungkin itu juga satu nasihat yang bisa diberikan kepada sahabat Bang Takir, Pak. Amin, amin, Mungkin amin. pada juga kita yang masih aktif berdinas bahwa jangan pernah tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, Amin. tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada bangsa dan negaramu. Begitu, Pak ya. Itu spesial sekali. Spesial sekali. Ya. Artinya memang Ya. TNI AD, terima Ya. nasib ini apa adanya. Oh, begitu. Yakinlah bahwa ketika kita ikhlas, ya Pak ya, ketika kita ikhlas, kemudian berbuat yang terbaik, segala sesuatunya pasti akan dibalas, kalaupun tidak negara, pasti akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang baik Amin, pula. amin, amin. Tetapi kalau kita yang kerjakan jelek, yakinlah bahwa azabnya Allah itu juga pasti ada. Amin, Nah, amin. Pak, boleh bercerita sedikit nih Pak, Iya, iya. ketika dulu pengalamannya di luar negeri Pak, dulu berangkatnya di mana nih Pak? Jadi saya menjadi tugas di 411, Pak. Saya Ya, waktu itu masih bujang. Saya masih bujangan belum Pak ya? menikah. Tahun 92 bulan 10 itu saya dari Komandan Kompi bilang memerintahkan saya ini ada tugas ke Kamboja. Kemudian saya itu jabatan saya dulu tajurlis Pak di Ya, Kompi itu. Jadi Komandan Kompi memerintahkan untuk
Ya, yang ijazahnya SMA siapa? Waktu itu kan ijazah SMA Ya, sulit, Pak. betul. Itu Bang Takir waktu itu. Jadi sangat sulit lah. Jadi kita satu batalion itu dipilih orang itu cuman ketemu 20 Bang Ya, Takir waktu itu. Saya termasuk waktu itu nasib baik. ya, Tetapi ini cerita Bang ya, Takir ya. betul. Jadi baik tapi saya juga bertanya-tanya. Terus saya ini kalau keluar negeri modal saya ini bahasa Inggris gak iso. Ya, Piye gitu. Tetapi bagaimanapun perintah di atas segala-galanya. ya, luar Kemudian biasa. perintah itu datang jam 1 siang. Tapi nanti jam 5 saya harus berangkat. Jadi waktu itu masih bujang Bang Takir. Ya, Apa yang kita bawa, kita prajurit. Masukkan sak semua yang ada di lemari itu. ya, Mau dari kaos kaki sampai peci sampai apa itu kita gondol semua. bawa Naik truk, semuanya. wise kita bawa semuanya. Orang 20 itu langsung berangkat ke 411 di Jawa Tengah sana. Ya, Kemudian kita di sana selama 3 bulan, ditatar di sana, sekolah bahasa, sekolah bahasa. apa di sana, kemudian diberangkatkan ke daerah tugas. Ternyata di sana juga budayanya hampir sama dengan kita, Bang Ya, karena Takir. mungkin sama-sama masih di Asia, Pak ya. Ya, orangnya kulitnya juga sama, bahasanya juga walaupun berbeda, tetapi kalau yang Ngerti. suku-suku Oh iya. suku Cam yang Muslim itu Ya. berbahasa Indonesia. Oh, Tetapi jumlahnya kecil sekali, Bang jadi Takir. minoritas, Pak ya. Minoritas. Minoritas. Jadi suku Cam itu berbahasa Indonesia tapi orang Muslimnya. Nah, kemudian kita sampai di sana selama 10 bulan baru kita kembali. Ada pengalaman menarik ini Bang Apa itu, Pak? Takir. Tapi ya menurut saya ini menarik tetapi tidak boleh kita lakukan Oke. terus-menerus. Waktu itu di sana di Kamboja itu memang bahasa berbeda Bang Betul. Takir. Jadi tetapi batalion-batalion di sana semua menggunakan satu batalion satu lingkaran, satu batalion satu lingkaran. Artinya tinggal di luar kampung semua. Tetapi batalion Indonesia itu tidak Bang Takir. Iya. Satu peleton, satu regu itu masuk di kampung-kampung. Jadi kita di kampung campur dengan masyarakat itu. Jadi satu tim, satu peleton, kadang-kadang satu tenda itu kita bikin tenda saja. Kalau batuan-batuan lain kan Iya. permanen begitu Bang Takir. Jadi kalau kita ini satu tenda di kampung, satu kampung gitu. Nah, kemudian biasa kan kita ini masih prajurit masih muda-muda itu. Ah, di sana masyarakat itu ada yang namanya 1 orang, 2 orang itu sering datang ke tenda kita Iya. itu. Dan 1 orang ini namanya Cei ini. Cei ini kalau ke situ pasti minta makan dan semua dihabiskan. Oh. Semua makanan itu dihabiskan. Tadi bawa pulang, apa sisa-sisa makan dibawa pulang. Lah kita ini biasa bicara itu begitu. Awas-awas, luak teko, luak teko, luak teko. Ah, itu Bang Takir. Nah kan setiap Cei datang itu kita bilang luak, luak, luak. Ah, itu. Akhirnya lama-lama si Cei ini tanya, Bapak, bahasa Indonesia luak itu apa? Suatu ketika namanya Ansanai, teman saya dari Papua itu bilang, luak itu adalah baik sekali. Jadi setiap C itu datang itu orang bilang luak itu baik sekali bahasa Kambojanya Ya. loo, loo itu baik. Jadi luak itu loo sama dengan itu. Maka suatu kita mau pulang, C ini dibikin perwakilan untuk sambutan Ya. kepada kita ini, sambutan kepada kita. Jadi C ini tampil dengan percaya diri, maju, kemudian mewakili Bapak Kepala Desa, mewakili Bapak RT, dia menyampaikan pidato di depan kita itu. Bapak-bapak Indonesia yang kami hormati dan yang sangat luak sekali, katanya begitu Bang Takir. Jadi makanya bahasa ini kita harus hati-hati. Kadang-kadang itu makan kita sendiri, begitu kita pulang disangoni luak juga sama si Cei. Jadi pengalaman-pengalaman begitu kadang-kadang kita ini cuma bergurau tapi begitu pulang kita juga dapat balasan. Ya. Tadi seperti bilang Pak ya. Artinya makanya kalau kita berbuat apa-apa ndak urung juga menimpa dirimu sendiri. Artinya begitu Bang Takir yang sampaikan pesan saya begitu. Pak, bisa berbicara Kamboja berarti Pak? Bisa bicara Kamboja? Sedikit masih bisa lah. Mungkin kalau selamat pagi Bang Takir, apa kabar? Itu bagaimana bahasa Kambojanya Pak? Jadi bahasa Kamboja itu kalau
di sana itu selamat paginya, selamat siangnya itu jadi satu, Bang Jadi Takir. satu Pak ya? Jadi satu. Jadi gimana? Saya agak lupa juga. Tetapi di sana menggunakan bahasanya jadi satu itu selamatnya itu pokoknya baik siang, baik pagi, baik malam itu jadi satu Iya, saja iya, Bang iya, Takir. iya. Jadi apa bagaimana ya? Saya agak lupa ini Bang Takir. Kalau Kalau apa kabar Pak? apa kabar apa kabar ya Sudah lupa Pak ya? sudah lupa saya. Sudah Ya. lama sekali. Tapi Saya pada saat itu sudah bisa Pak ya? bisa Bisa. Bang, bisa. Malah di sana itu waktu tempo hari di sana itu ada cerdas cermat juga Ya, bahasa bahasa Kamboja. Kamboja. Ya, itu pesertanya juga dari Indonesia juga ada, dari mana juga ada. Oke, oke, oke. Nah, kemudian nih Bapak, eh, pesan seperti apa nih Pak? Pesan dari seorang Pak Parman sendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia tentunya dalam mengenai jasa-jasa para pahlawan, Pak, para veteran yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Jadi begini Bang Takir, untuk pesan saya, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, Ya, betul sekali. bangsa yang kaya, kaya budaya, kaya seni, kaya kekayaan segalanya kita Sumber ini daya kaya, alamnya sumber segala daya macam alam luar kita, biasa. sumber daya manusia juga punya kita. Dan saya yakin bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling menghargai Ya, sejarah, paling menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah dulu mendahului kita. Jadi saya yakin, saya berpesan bahwa kerukunan antar sesama, kerukunan antar umat beragama ini kita jaga ya, sebaik-baiknya. Kita jadikan semua ini menjadi persatuan kita yang lebih betul kokoh, sekali. yang lebih kuat agar kita bisa membangun negara kita ini dengan sebaik-baiknya, Pak Tahir. Artinya memang Bhinneka Tunggal Ika itu memang harus betul-betul diterapkan. Meskipun kita berbeda suku segala macam, kita itu harus tetap satu. Iya, Satu bangsa Indonesia. Jangan sampai mungkin politik yang dicanamkan oleh Belanda pada saat itu divide itu impera, memecah belah dan mengadu domba itu di zaman yang serba modern sekarang ini kembali terulang karena mungkin kita berbeda suku, akhirnya dipanas-panasi sedikit, kita langsung bawa nama suku, akhirnya bentrok sehingga terjadi perpecahan yang akhirnya negara luar itu sangat mudah sekali untuk masuk gitu Pak ya. iya, iya, Artinya Bang Takir. betul-betul Jadi harus jangan mau diadu domba lagi. betul, Makanya itu dari kesempatan kita pada saat ini Pak, mudah-mudahan sahabat Bang Takir juga bisa nyimak bahwa perbedaan itu bukan akhir dari segalanya. iya, iya. Perbedaan itu adalah awal untuk mengawali semuanya gitu Pak ya. Amin, amin, amin. Nah, kemudian nih Pak, peran dari organisasi veteran veteran sendiri itu Pak dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan semangat perjuangan di tengah perubahan zaman itu seperti apa Pak sekarang? Jadi yang saya sampaikan tadi Bang Takir, kita veteran itu ada 4 macam tadi Iya, itu. Nah, kita ini sekarang yang saya alami ini adalah di perubahan-perubahan zaman itu. iya, Jadi kita tidak bisa mengikuti secara keseluruhan Bang Takir, betul. tetapi paling tidak kita bisa memberi masukan karena secara Iya, fisik iya, kita sudah tidak mampu betul. berbuat banyak, jadi paling tidak kita hanya memberi masukan-masukan, kemudian kalau diperlukan kita juga memberikan wejangan-wejangan yang sifatnya membangun Membangun. negara ini. Jadi di era global semacam ini kita hanya ikut coro orang Jawa itu ya dari belakang kita mendorong saja Bang Takir. Tetapi kita mendorongnya ke arah yang lebih baik. Baik. Demikian. Artinya mungkin tenaga kita sudah tidak seoptimal dulu. Jadi Betul, betul, kita betul. mungkin berkontribusi melalui pikiran Betul, dan Bang mungkin Takir. saran-saran yang bisa membangun untuk memajukan lagi daerah dan juga bangsa ini gitu Pak ya. Amin, amin, Nah, amin. kemudian Pak, apakah ada kegiatan khusus nih Pak yang mungkin dilakukan oleh organisasi veteran untuk merayakan hari ulang tahun itu Pak? Kegiatannya mungkin selain upacara kemarin Pak? Selain upacara Bang Takir karena melihat usia kita, Ya, jarak kita agak jauh-jauh, ya kegiatan khusus kita hanya
sebelum melaksanakan upacara kemarin kita datang lebih awal jam 6, kemudian kita berdoa bersama-sama, mendoakan seluruh arwah Ya, almarhum, kemudian mendoakan Lamongan ini, mendoakan Jawa Timur, mendoakan Indonesia ini agar semuanya berjalan lebih baik, lebih tentram, lebih aman, lebih damai, hidup selalu berdampingan di antara semua suku, bangsa, dan agama, Bang Takir. di tengah gemburan era modernisasi gitu Nggih, Pak nggih, ya. nggih. Nah, biasanya di sela-sela mungkin pada saat tidak ada hari ulang tahun gitu Pak, komunikasinya seperti apa sih Pak di grup atau seperti apa? Mungkin ada kegiatan, ayo kita mungkin katakanlah ada ulang tahun ini, ulang tahun Pemda mungkin. Nah, kadang-kadang juga kan veteran kan diundang Pak. Nah, itu Ya. komunikasinya seperti apa sih Pak? Jadi kita punya grup Bang Takir, Ya, punya grup veteran ini, tetapi juga grupnya tidak seperti orang-orang muda ini Bang iya. Takir. Grupnya itu kadang-kadang ya Oke. ada yang lupa membalas WA, ada yang lupa. Jadi memang ada grup itu sebagai sarana komunikasi Bang Takir, Ya, tetapi yang paling menjadi sarana komunikasi adalah kita sebulan sekali bertemu di Gedung Juang 45. 45 di Lamongan Bang Takir. Berarti memang rutinitas bertemu di Gedung Juang itu 1 bulan sekali wajib, Pak, Satu ya? bulan wajib sekali. Wajib. Itu mungkin sebagai sarana kontrol mungkin, karena mohon maaf ini faktor usia juga tidak bisa membohongi, Nggih, barangkali ada mungkin, anggota dari Legiun Veteran sendiri mungkin ada yang sakit sehingga kita bisa kontrol gitu, Pak, ya. nggih, nggih, Bang. Kalau memang ada sakit bisa dijenguk dan segala macam gitu, Pak. Sambil juga mungkin ada ide-ide baru yang, "Oh iya kita harus seperti ini," gitu, Pak, ya. Nggih, Artinya memang sebulan sekali pasti ada kegiatan gitu, Pak, ya. nggih, ada kegiatan Luar kumpul biasa itu sekali. Bang Takir. Artinya umur tidak membatasi kreativitas untuk lebih baik gitu, Pak, ya. Betul, betul, betul Bang Takir. Menarik sekali nih, Pak. Nah, kemudian Pak, sebelum nanti mungkin kita akhiri nih, Pak. Bagaimana Pak Parman ini sendiri melihat hubungan anak-anak muda sekarang ini, Pak, dengan generasi veteran seperti Bapak itu seperti apa sih, Pak? Untuk hubungan kita ini selaku veteran ini dengan anak-anak muda ini, memang anak-anak muda sekarang ya yang dibilang tadi Bang Takir, Ya, yang kita sampaikan tadi, tidak sama dengan generasi-generasi dulu. berbeda sekali. Beda sekali Bang Takir. Sekarang ini memang eranya sudah berubah sekali. Jadi hubungan pemuda anak-anak sekarang dengan para veteran ini ya berbeda lah. Kalau Berbeda, Pak, saya ya. katakan berbeda, bedanya kalau sekarang saja ini ada kita berjalan kemudian pakai kendaraan, ban kita bocor gitu. Ya, Kalau waktu-waktu yang lampau itu anak-anak muda ada yang menghampiri dan mengajak. Dari 10 orang mungkin 9, tapi sekarang mungkin dari 10 5 yang begitu Bang Takir. Jadi artinya ada sedikit kemerosotan kemerosotan moral. moral ya. Jadi kata orang Jawa itu toto kromone niwa kudu dibenahi. Ya, Memang saya berpikiran begini Bang Takir, kalau anak-anak ini tidak bisa matematika mungkin disekolahkan, betul. tidak Tapi bisa kalau bahasa tata Inggris kelola kita ya, kuliahkan. Tetapi kalau tidak bisa etika ini yang berbahaya itu Bang yang sangat Takir. berbahaya. Jadi memang etika ini yang harus kita tonjolkan mungkin dalam era-era sekarang. Tetapi Betul. walaupun tidak segampang yang saya ngomong Bang Takir, Ya, tetapi memang pendidikan etika ini yang bahkan saya juga punya prinsip ini, Pak. Mau sehebat apapun kamu, mau sepintar apapun kamu, tetapi kalau kamu tidak punya sopan santun, bagi saya zero nggih, besar. nggih, nggih, nggih. Bagi saya nol besar. Nggih, Gitu. betul. Karena mungkin bagi saya akan lebih bisa menghargai orang yang tahu etika daripada saya menghargai orang yang hanya tahu matematika. Seperti itu, Nah, Pak. betul. Ya, sangat spesial sekali Bang Zakir ya, Nah, betul. mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini, Pak, tidak hanya generasi muda dan juga sahabat Bang Takir. Artinya dari pembicaraan kita mudah-mudahan banyak hal, banyak hikmah yang bisa diambil selain dari eh, memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia juga banyak pesan tadi yang mungkin Bapak sampaikan terutama tentang moral dan segala macam bisa diperbaiki lagi sehingga kita menjadi bangsa yang tidak hanya besar
tetapi bangsa yang juga kuat dari segi apapun. Amin, Begitu amin, Pak, amin, amin. amin, amin. Baik Pak Parman, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya sudah bisa hadir di Amin, studio amin. podcast Bang Takir. Mudah-mudahan Pak Parman beserta keluarga dan juga buat seluruh veteran semuanya, tidak hanya di wilayah Lamongan tapi juga di seluruh Indonesia, Amin. senantiasa sukses, sehat selalu, semakin bisa berinovasi dan membantu memperjuangkan Indonesia dari segala bidang di Amin, era amin, modern amin. ini Pak ya. Alhamdulillah. Dan itulah tadi sahabat Bang Takir perbincangan singkat kita dengan Pak Parman yang merupakan anggota dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Mudah-mudahan banyak hikmah dan pikiran yang membuat kita berkembang sehingga dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Saya Sesandra Budi Ajusta Kurniawan. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.